Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel ya. Hari ini gue mau ngebahas tentang bukan mistis lagi nih ya. Ini gue mau ngebahas dulu ceritanya temen gue ya, pengalaman dia di Jepang selama 3 tahun gitu ya, bekerja di Jepang ya. Nah ini sih pengalaman dia yang ada di sana sama mungkin dunia malamnya itu ya. Ini benar-benar beda banget ya. Ini langsung aja gue kenalin ya. Kenalin, nama gue Bayu dan gue di Jepang ini udah kurang lebih 3 tahun 5 bulan. Dan sebelumnya gue ceritain dari awal, gue sebelum berangkat tuh kan jadi. Nih gue mau nanya dulu nih, tapi lu mau ceritanya yang dunia malamnya apa nih nanti? Dunia malam ya? Dunia malamnya ya. Nah, penasaran kan? Tapi tanpa berlama-lama ya, langsung kita masuk aja ke ceritanya nih. Ini langsung kita masuk dari cerita dari awalnya aja gitu ya. Ini pengalaman lu yang ada di sana gitu nih, Bay. Ini gue cerita dari awal sebelum gue berangkat ke Jepang atau gimana ya? Dari awal lu mau masuk ke Jepang aja, sebelum lu berangkat aja di sini nih caranya lu bisa masuk ke Jepang itu gimana gitu caranya? Sebelumnya gue tuh lulus sekolah, terus sekolah tuh gue dari sekolah gue tuh di apaan tuh ditanyain siapa yang mau kerja ke Jepang, disuruh tulis 10 orang. Nah gue tulis. Nah gue tes tuh sama temen-temen gue 10 orang dengan rekomendasi dari surat sekolahan gue. Nah terus gue tes dari ratusan orang, gue lulus. Ada satu pabrik tuh di sini. Nah gue nggak tahu kalau misalnya udah lulus tes, totalnya gue suruh kerja dulu, magang dulu, misalnya buat dari pengalaman kita di Indonesia sebelum kita berangkat ke Jepang. Itu disalurin juga? Itu disalurin juga. Nah, gue kerja tuh, ada salah satu pabrik, magang gue 2 bulan, dan gue kawin kontrak 3 bulan, dan setelah itu gue langsung masuk ke pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, nah gue ada sedikit cobaan. Gue sebelum berangkat ditunda, seharusnya gue berangkat bulan April, gue ditunda 7 bulan. Gue berangkat dari bulan April 7 bulan, berarti gue berangkat Desember awal gue berangkat ke Jepang. Setelah itu, jadi kan kita tuh kalau misalnya awal kita datang itu kita harus belajar dulu kayak misalnya budaya bahasa Jepang, kayak misalnya kita belajar bahasa Jepangnya, macam-macam lah kita belajar. Jadi kita sebulan tuh belajar dulu kayak misalnya di training dulu lah sama sebulan sama orang Jepangnya. Jadi guru kita orang Jepangnya langsung buat budaya, kayak misalnya budaya kita ke kamar mandi kan. Kalau kamar mandi kita jongkok sini kan, kalau di sana itu duduk pakai tisu. Agak kalau kita pakai air kan. Di atas itu WC ininya tisu atau gimana? Tisu, jadi kita tuh nggak jongkok, duduk. Oh, di sini kan juga ada duduk tuh. Cuma kan nggak pakai tisu gitu ya, duduk aja gitu ya. Kan ada kalau kita sebenarnya cemprotannya kan. Nah, kalau di sana tisu malah pakai tisu. Nah, itu diajarin budayanya juga kayak gini. Jadi kita belajar budaya-budaya di daerah Jepang. Gimana caranya kita manage waktu supaya kita tepat waktu datang. Terus kita cara bikin, ada tuh budaya ocha kan dari Jepang. Ocha. Cara kita nyeduh teh ocha, cara kita nyadin ochanya dengan baik dan benar itu. Nah setelah sebulan itu langsunglah kita dikirim ke tempat salah satu pabrik gua yang kerja di Jepang. Itu di mana tuh lokasinya? Lokasinya tuh gua di Gunma. Ya gua nggak tahu dah. Iya pokoknya situ lah. Pokoknya kurang lebih 2 jam dari Tokyo. Tapi tuh kalau buat waktu, misalkan ya kan sekarang kita lagi podcast jam 1 malam nih. Nah itu di sana jam berapa? Di sana tuh sekarang beda 2 jam. Di sana 2 jam lebih cepat. Jam 1 sekarang berarti jam 3 kalau di Jepang. Jam 3 di sana. 2 jam lebih cepat, 2 jam lebih cepat. 2 jam lebih. Setelah itu gua masuk. Gua ditaruh tempat tinggal gua. Satu kamar itu 3 orang. 3 orang. Mes atau bukan kamar sih, jadi kayak tempat tinggal tuh ada kamarnya 2. Jadi 3 orang itu. Soalnya udah disediain isinya. Kayak misalnya kompor listrik kagak ada gas sono. Gasnya bukan gas tabung LPG, gasnya udah gas otomatis keisi sendiri gitu. Kompor, kulkas, terus semua penggorengan, mesin cuci, pokoknya disediain tempat tidur, AC pokoknya udah diisi itu. Kita udah terima persilah sana. Nah sebelum awal kita datang nih, sebelum kita masuk kerja itu kita dapat uang buat kehidupan kita. Oh dikasih itu dari sekolah lo atau dari perusahaan di sana?
Oh gitu, enak ya? Dikasih kurang lebih waktu itu masih karena kurs di sana masih tinggi, dapatlah sekitar 10 juta satu orang. Itu buat hidup kita. Sebelum kita kerja kita dikasih duit dulu buat kehidupan kita. Gitu ya, kalau kita mah membayar dulu ini malah dikasih. Nah, kalau kita di sini nggak kerja bisa nyogok dulu kan biar masuk kan. Nah, di sana dikasih duit tuh. Oh. Iya, Nanti enaknya. kata kalau di sana lebih banyak butuhin lapangan kerja atau gimana sih? Karena di sana lagi resesi ini anak Mut. Jadi dia sumber daya manusia itu kurang Mut. SDM manusianya. Jadi banyak dia ngambil dari negara-negara berkembang seperti kayak Asia Tenggara gitu. Ke Indonesia. Bukan Indonesia doang, Vietnam juga ada. Oh, tapi lu di sana tuh lu banyak teman-teman yang orang dari kayak misalkan Vietnam, Malaysia atau segala Oh, kalau macam Vietnam gua nggak punya. apa cuma lu Indonesia Iya, doang? Indonesia gitu? doang karena lingkungan gua tuh banyak kok orang Indonesia-nya. Di tempat tinggal gua, jadi yang satu pabrik itu ada 80 orang. Tuh, tapi itu masuk kalau lu tinggalnya itu di mes kontrakan gitu modelnya apa gimana ya? Kayak semacam kontrakan, kos-kosan. Oh, Iya. kayak kos-kosan gitu. Iya, kayak kos-kosan gitu di orang. Nah, di sana tuh jam kerjanya tuh 8 jam, 9 jam lah, dari jam Dari jam berapa? 8.15 sampai jam 5. Jam 5 sore. Dan 8.15 sampai jam 5. Istirahat sejam juga sama. Istirahat 3 kali. Pertama coffee break lah pagi 10 menit. Jam istirahat siang 45 menit. Terus sorenya ada coffee break lagi 10 menit tuh. Kayak gitu. Itu kurang lebih 9 jam ya. 9 jam. Itu sebulan itu lu kerja berapa hari gitu? Misalkan kayak 22 hari kayak minggunya kan libur, atau 1 minggu libur. Gua 1 gitu. minggu libur. Tapi kadang-kadang tuh dalam kalender sebulan itu ada yang libur tanggal merah kayak cuti bersama. Jadi paling banyak gue kerja tuh 22 hari kerja itu jarang loh, tapi cuma sebulan 2 bulan bayangkan tuh banyak liburnya 17 hari kerja ada, 18 hari kerja ada, sedang lah gitu lah, jadi seimbang. Karena kenapa dibayar libur, karena orang Jepang banyak stres loh. Kalau misalnya kerja nih dibentak-bentak nih sama atasan gitu atau apa, tuh orang Jepang tuh bayangkan lagi jalan kerja atau pulang kerja tuh di jalan teriak-teriak sini loh. Oh gitu, ngapain aja? Itu kan dia ngeluapin isi hatinya, dia kayak pikiran dia kayak stres. Karena dong ada yang sampai parah tuh didudutin pala. Oh gitu. Didudutin pala. Oh di sini kan maksudnya apa ya, kalau kerja misalnya dimarah-marahin sama bos atau apa segala macam. Udah bodo amat lah. Ya cuek aja, penting gue dapat Paling, gaji. nah itu gitu. juga paling pas lagi di domain, langsung kita ngomongin sama temen kita kan di belakang. Iya, betul. Anjing tuh atasan gitu. Iya, lah kalau di sana Kalau di sana udah sendiri kayak gimana ya? Emang karena dia privasi nggak mau cerita atau sama orang mendem gitu. sendiri ya Jadi gitu. kayak Dia teriak-teriak sendiri. teriak-teriak didotin tembok gitu. Iya, Oke. teriak sendiri. Kayak gitu. Baru tahu gua. Iya, gue juga sempat kaget juga kan Tapi, sama orang lu dulu. kerja kan lu udah pernah pengalaman kerja di Indonesia juga lah atau di Jepang, tapi lebih enak itu sebenarnya di mana? Kalau menurut gue sih lebih enak di sana. Ya karena lu orang Indonesia. Iya, Ah, masih. jadi lu bisa liburan di sana sini kan. Orang Jepang pasti kalau udah di sini ya cuma nggak tahu dah ya, Jepang kayak gimana, dingin atau kagaknya. Iya, nggak tahu dah ya. Ada enaknya, ada plus minus lah. Ada plus minus ya, ya Ada semuanya di dukanya mana sih. sih? Ya, betul betul. Tinggal Apalagi kita- kan tinggal Ah. apa sih namanya, lu masih ada orang tua, masih jauh lah sama orang tua 3 Nah, tahun. iya. Dan situ Ya, aja gitu itu. lah. Alhamdulillah nih gue Kalau cuti sebulan nih. Libur sebulan nih. Cuti sebulan gue balik. 3 tahun sebulan libur gitu. Iya, karena gue ambil cuti. Nanti lu balik lagi tanggal berapa lu? Oh, gue dikit lagi balik gue tanggal 12. Oh, 12 tanggal. Oh, berarti besok dong ya. 2 hari lagi lah. Hari Jumat ya? Hari Jumat. Oh, iya. Balik lagi gue. Oke, tapi ini gue mau nanya nih, ini pengalaman lu nih, Ah. atau mungkin ya ada temen lu atau gimana gini, pengalaman yang mungkin apa ya, gue mau nanya perbedaan cewek Indonesia sama cewek Jepang kayak gitu. Coach Indonesia. Apa lu maksudnya kayak Jepang mungkin maaf ya, lebih orangnya agresif, sensitif, atau kayak gimana kan, atau malu-malu yang kayak gimana gitu, atau sama aja gitu? Cewek Jepang kan? Iya. Oh, kalau misalnya itu gue kurang tahu. Tapi yang setahu gue nih, kalau cewek Jepang tuh dia gimana ya, lebih cowok. Biasanya kalau kita biasanya ngejar gitu ya cowok cewek, karena cowok Jepang tuh cuek juga, jadi cewek Jepang tuh yang kadang-kadang bilang suka duluan tuh. Oh gitu. Iya, cuman untung kalau kita basa-basi dulu, gue suka malu gitu langsung. Jadi ya langsung. Itunya apa nama? Apa sih namanya? Kalau Jepang itu bilang suka apa tuh? Anatasuki. Anatasuki. Oh. Berarti gua kalau nyata suka sama perempuan, Anatasuki Kimi gitu. Wasuki juga bisa. Jadi banyak kok bahasa Jepang bisa. Bahasa Jepang banyak. Kimi. Ya. Oh, gua taunya Suki, kimochi Suki sama juga. ike gitu Oh, doang. itu mah. Ini Sky. Ike yang mete. Tapi gua mau nanya, itu mau nanya nih kan. Nah,
kalau di sini tuh adalah namanya aplikasi atau tempat-tempat dunia malam. Aplikasi lah. hijau ya? Iya, aplikasi hijau hijau. atau enggak tempat-tempat malam lah itu di sana ada aplikasi-aplikasi kayak gitu juga atau langsung ke tempatnya gitu. Karena gue belum pernah main gitu, tapi katanya sih ada, katanya Ada yang teman Gua belum, main tapi itu. gue belum pernah juga, belum pernah pakai gituan. Tapi di sana juga ada, kalau misalnya kayak tempat prostitusi gitu ada, Oh, ada juga. tempatnya. Oh, ada Kalau kita tempatnya. mau temen, gue belum pernah main ya, tapi temen gue ada yang pernah main kayak gituan. Temen gue ada di salah satu tuh, di salah satu kota Tokyo tuh, daerah Tokyo ada, namanya itu Kabukicho. Mungkin orang nggak asing sih Kabukicho itu. Oh, itu emang tempat buat ituan gitu. Emang buat tempat itu. Oh, tapi itu mah asli murni cewek Jepang doang atau ada campuran? Oh enggak, ada yang ini juga, ada yang lain juga. Kayak misalnya Filipina ada, Oh, itu Thailand ada, kayak macam-macam itulah. Oh, jadi semuanya jadi nggak cuma Cuma cewek orang Jepang doang. sih, orang Jepang tuh. Tapi emang lebih gue mau mahal. nanya, lu nggak mau nyoba gitu? Maksudnya kan, wah ini anjay, kayak misalkan ya lu tau sendiri, nih ya kalau gue tahu kalau perempuan suka sama film Korea, ibarat kata ini banget sama fans lah, Drakor, fans iya, sama drakor. orang Korea. Tapi kan kalau laki-laki tahu domennya sama apaan? Apaan? Kayak cewek-cewek pan Japanese ya kan? Iya, Kadang benar. gitu. Iya, Tapi tapi- nggak ada penasaran atau apa gitu? Gua belum ada sih, tapi temen gua ada yang baru main, datang, ada yang pernah tuh baru datang, udah bulan dia main, Wid. Oh, langsung main dia? Nyobain. Oh, itu sekali mainnya temen lu itu berapa itu? Itu di Jepang tuh 1 mang, Wid. Kalau misalnya deket rumah gua, bukan dari Tokyo ya, deket rumah gua, deket tempat tinggal gua lah. Di tempat tinggal gua tuh setengah jam lah naik kereta atau kurang lebih setengah jam lah. Itu dia semang, Wid. Semua apa tuh? Satu itu mata uang Jepang, satu mang. Itu kalau dikurusin tuh waktu itu karena aku kurang naik turun Wid. Ya kurang lebih sekitar 1.200.000 lah, 1.300 kali main, Satu kali incrot. satu kali intro. Anjay, itu 1.300. Kalau di sini mah ini udah pada tahu nih. Oh, Aplikasi hijau di sini bisa. Ya elah paling murah. 200 dapat ada. 300 ya, 2,5 300 lah biasanya. Gope bang, satu kali incrot, Satu kali servis. Ya bilang kata begitu ya. Itu kalau 1 juta itu bisa sehari semalam ya? 300 ya. Ya udah, OTW paling gitu. Oh 1 juta itu bisa sehari semalam ya? Iya bisa Habis kali, semalam ya? bisa kali 3 kali intro berarti. Tiga kali intro Ya, ya? karena teman-teman gue banyak main aplikasi, Banyak, Bang? aplikasi kayak gitu, bahkan yang udah nikah juga. Apa lu pernah nih? Kagak belum. Oh lu enggak? Ya belum dah. Udah katakan punya bini, udah itu aja. Ngapain main kayak gitu. Bener. Tapi tuh di dunia malam itu kayak misalkan di sini kan kayak ada di pinggiran banyak tuh ya kan cewek-cewek gitu. Kalau di sana ya enggak, apa tempatnya tertutup itu kayak tempat kayak dugem, ternyata ada orang yang begituan atau gimana gitu kalau di sana. Kalau sana nggak mungkin lah kalau misalnya lagi kayak gitu tempat terbuka. Tapi kalau misalnya buat ciuman di jalan biasa, Wid. Udah biasa di sana. Cuman itu peluk-pelukan itu. Umum biasa. Pakaian juga para orang semua cewek Jepang, Wid. Makanya apa nih? Pakaiannya. Oh, pakaiannya. Kalau musim panas nih. Raut. Mata tuh gua. Enggak doang kali ya. Ada. Iya. Ya, gak beda dong masa perut. Pokoknya baju-baju kayak tank top gitu lah. Gua berangkat juga tuh. Berarti acang mulu dong ya? Garai. Biasa. Ini kalau dulu dia begini. Kalau dulu Tapi 2000 nen ya, anjay dulu itu. Kalau sekarang mah berapa duit lo anjay? langsung. Iya. Oh berarti dunia malamnya lebih tertutup ya. Kalau di sini kan maksudnya kalau di sini kan ada yang terbuka juga ya kalau digerebek atau tapi kalau di sana tuh ada misalkan nanti digerebek atau apa ada juga apa gimana? Karena di sana legal, nggak ada yang gerubuk. Oh iya legal sana. Legal. Oh, legal. Oh, jadi bebas aja gitu ya? Bebas. Itu juga Bud, di supermarket di kita ibarat kata mbak, kalau di sini tuh Alfamart, Indomaret, lu tau 7-Eleven kan? 7-Eleven tuh, di sana tuh ada majalah-majalah ini Bud. Kayak apa tuh majalah-majalah dewasa, yang majalah biasa 18 plus gitu. Oh ada cuma. Ada dipajang Bud. Kalau biasa kayak gitu. Oh jadi kalau di sini kan emang iya ibarat kata kan kalau ketahuan aja ibarat kata bener-bener ini banget ya kalau di sini, tapi kalau di sana mah legal ya betul ya? Legal. Jadi udah cuek aja, polisi juga nggak masalah gitu. Iya. Tuh kalau mau tuh kalau ada yang mau ke Jepang tuh ya Boleh. tuh, lumayan tuh.
Ya 1.200.000. Tuh lu kalau di Indonesia ya mungkin ya aplikasi hijau itu bisa main 4 kali lu. Oh kan langsung dapat yang mudah ya. Iya. Nah, sama yang segala juga orang 300.000. Sama. Lah iyalah. Ya tapi lebih baik kayak begitu loh daripada yang pacaran kan gratis. Iya ada temen gua pacaran mau Jepang. Temen lu ada? Ada. Terus? Karena mau Jepang. Jadi tuh nggak pakai lama, cuman suka gitu doang, ngomong suka gitu doang jadi ya. Jadi nggak nembak tuh, gue suka. Nggak ada. Lu mau jadi pacar gue gitu nggak ada? Terus kita kan bisa nanya makan ya, udah makan belum gitu kan? Perhatian lah, seneng kan cewek Indonesia. Nah dia pernah nanya cerita aku, dia pernah nanya ke cewek Jepang, udah makan belum? Langsung diginin Nut. Kalau kayak gitu nggak usah ditanya kan, udah dewasa. Kalau misalnya makan mah, tinggal makan. Tinggal makan. Nah, namanya temen gue. Oh jadi tuh kayak buat makan kamu lagi apa gitu kayaknya beda berarti langsung misalnya gue pernah denger juga tuh kalau di TV siapa sih tuh yang orang Jepang tuh cewek itu dibilang kalau suka atau apa atau misalkan itu nggak pernah ada kata kamu lagi apa udah makan jadi kalau emang kangen atau apa udah ketemuan katanya begitu. Iya karena nggak pakai basa-basi kayak kita basa-basi. Oh iya kan gombal-gombalan lah iya baru dekat kamu lagi apa iya udah makan belum aku kangen kamu. Ya gitu tuh biasa tuh gombal-gombalnya tuh apalagi kalau belum dapet. Wah itu buaya. Kacau. Kalau udah dapet mah lu cuek tuh tai banget tuh pada. Kalau udah dapet mah biasa langsung. Iya udah. Main gitu tuh. Tapi lu nggak ada lu nyari-nyari cewek Jepang gitu atau apa? Enggak. Ada musim karena main Indonesia aja bro. Indonesia aja. Satu gimana kan? Ya misalnya kalau yang di Japanese kan bisa ike mochi ibaratnya gitu. Iya. Yang mete juga. Iya ya dikit lah nyoba ibaratnya gitu. Bener. Itu juga lu kalau katanya kalau misalkan di Jepang itu yang lu pernah bilang juga ke gua katanya kalau udah malam tuh harganya murah. Oh makanan. Nah, iya. Makanan bukan ituan ya, makanan nih. Makanan, kok makanan bener. Kayak misalnya kita kayak misalnya ada tuh soalan tuh. Soalan makanan jadi Ud. Kayak bento gitu lah, makanan bento atau kayak misalnya ayam. Kayak udang. Itu makanan jadiin tinggal lauk lah, lauk. Itu misalnya tadinya harganya ini 50.000 nih. Entah setengah 8 atau jam 8. Itu harga turun Nut. Bisa jadi 30.000, 20.000. Diskon 50% kalau udah malam. Makin malam makin murah. Karena dia tuh nggak bakalan nyediain makanan buat besok lagi karena nggak bakalan diangetin jadi harus habis itu makanan. Oh, di sini diangetin ya? Oh di sini diangetin. Gua taruh kulkas dulu. Oh taruh kulkas baru besok makan. 2 hari mah kagak lama di sini man. Iya benar. Angetin dulu lah pakai inian lah. Pokoknya ibarat kata ditaruh kulkas dulu ntar makan lagi besok lah gitu sayang. Nah di sana juga makanan bentut. Ada di kalorinya juga ada di misalnya nih makanan ini nih berapa kalori gitu, berapa gram kalori. Enak gitu, tapi kalau di sono juga liburannya nih, lu liburan di sono gitu, liburan enak tuh tempatnya yang enak gitu. Kayak gue pernah lah status lu tuh di salju anjay, main salju. Main salju enak kok, tapi mahal. Berapa tuh? Mahal loh. Berapa? Itu sekitar gua, misalnya nyewa juga kan, nyewa bajunya, jaketnya, sama papannya, sama itulah, sama kayak kacamata, helm gitu juga. Itu sekitar sama pulang pergi itu bis tuh. Bis pulang pergi sama sekitar itulah 1.500.000-an sekali itu main sekali main gitu main berapa jam setengah jam berapa jam itu bisa 4 jam 5 jam 1,5 main juga ya kurang lebih ya kayak kurang lebih sekitar gitu makanya itu gue komen gitu setahun sekali doang paling buat sekali mah ya kan kita nyobain main salju apa main cewek main salju lah gua tapi kalau ada cewek mah kagak lah kan misalnya kalau di salju kan ini Mbak apa sih namanya 4 jam 5 jam ya kayak cuma main kayak gitu doang kalau itu kan bisa kan buat temas kalau cewek juga nggak nyampe 4 jam paling kita 10 menit dan tapi lu kagak nanya sama teman lu pas lagi main sama cewek Jepang itu maksudnya kalau lagi mendesak aja itu maksudnya Ike, Kimochi atau apa gitu temen gua belum pernah sama yang Jepang setahu gua karena baru temen gua cerita 1 orang 2 orang doang yang cerita belum pernah lah dia ketemunya sama orang Thailand apa Filipina gitu singkat gue. Filipina tak lah kan omongannya juga beda paling cuman langsung aja gas. Oh gitu jadi nggak usah pakai bahasa basi gas langsung. Langsung gitu lah emang nggak bisa milih aku mau main ini nih nunjuk nih gue main ini nih ibaratnya kalau di sini kan mungkin ada ya
Ada mucikarinya di sana. Oh ada. Ada kayak yang laki. Enggak, misalkan emang nggak bisa milih. Gue mau main cewek Jepang dong gitu, emang nggak bisa milih. Nggak bisa. Itu mungkin harga lebih mahal. Apa mungkin nggak ada? Gue kurang tahu deh gue. Apa mungkin lagi penuh kali ya? Mungkin karena gue belum pernah kesana juga. Gue tahu dari temen gue. Iya kayak gitu. Anjir 12, 1215, 13 gitu. Gue kayak gitu takut tuh ketagihan loh. Iya jangan sih benar emang. Bahaya kalau tadi. Ya kata begini kayak kita ngerokok aja gitu. Nah, dia kayak ngerokok aja ya, kecanduan. Bahaya. Sama kayak narkoba juga kalau ini kecanduan ibarat kata gitu. Saya banyak gitu. Iya, makanya kalau sama hal kayak begitu juga makanya udah pada suami istri juga kenapa banyak yang selingkuh. Ya karena kan emang pertama ketagihan, udah ketagihan, bosen nyari yang lain. Nah itu banyak jadi faktornya itu. Faktornya pertengkaran di rumah. Nah, iya. Lalu lu aturan tuh dari sana gitu ya, pas mau kesini lu bawa lah lu cewek Jepang. Ada tuh. Nah anak-anak nih yang kayak masih single gitu ya, yang masih jomblo lu kasih nih kayak cewek Jepang nih gitu. Atau enggak lu pas lagi di sono lu video call dong gua. Cewek Jepang nih. Nah lu teleponnya ke siapa kek? Ada tiga kata nanti temen kerja gua udah kake. Oh cewek Jepang jarang, di sana kerja apaan cewek Jepang? Cuma gitu doang, Sport in the Sky doang, Iko gitu di sana. Kalau di sana nih, kalau misalnya anak muda jarang mau kerja di pabrik tuh. Oh jarang. Panjang maunya kuliah dulu nih lulus nih. Kerja kantor atau kerja di mana gitu. Udah masuk kerja di pabrik, mungkin capek atau gimana ya kan. Kalau sendiri, lu pernah kerja di pabrik? Kalau gue di pabrik mah cuman nggak lama sih, cuma berapa bulan doang. Bulan, tapi capek udah. Gue bilang capek, lebih capekan kerja pabrik sih daripada gua kerja ibarat di lapangan. Di lapangan mah enak, bisa servis, bisa nyantai atau apa. Kalau di pabrik mah asli capek banget sih, harus capek juga kerja. Cuman ya gaji lumayan dah. Gaji itu yang belum gede banget, apalagi kalau ada lemburannya. Nah lu ada cerita, gua mau nanya lagi nih, lu ada cerita apa lagi nih selain misalkan pengalaman yang itu? Kayak katanya lu pernah, lu atau sama teman lu pernah ibarat kata pengalaman hantu Jepang kayak gitu, lu pernah juga? Gua punya teman. Temen gue punya temen pernah cerita lagi ngomongin bisnis nih gitu. Oh, nah itu sih nanti buat di part 2 ya. Nah pokoknya nanti gua lanjut lagi nih di video selanjutnya nih tentang ini, baru tentang mistis nih. Ini perbedaan yang di namanya hantu Jepang sama hantu Indonesia sih. Dan itu pun juga dibilangnya dengarnya ya serem, tapi ada lucunya juga. Tapi ini pokoknya nanti di part selanjutnya gitu. Ini bakalan gue bahas sama si Bang Bayu ini gitu ya. Ya pokoknya terima kasih juga nih ya yang sudah selalu nonton video ini. Semoga channel gue ini makin berkembang, makin maju ya. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe gitu ya. Paling sih itu aja sih. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.